Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara mengerjakan tugas 3.A.5, yaitu mengenai unggah hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Di materi ini kita harus download terlebih dahulu, yaitu mengenai LK 2.1. Nah, di sini LK 2.1 yaitu mengenai identifikasi masalah. Ya, diantaranya di bawah ini kita akan lihat panduannya seperti apa. Yang pertama adalah nomor urut, kemudian data hasil observasi merupakan kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah atau kelas, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Artinya bisa data dalam bentuk kontekstual ataupun dalam bentuk tekstual ataupun bisa dalam bentuk angka-angka. Kemudian identifikasi masalah ini berisi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang terkait, diantaranya sudah ditentukan materi pembelajaran, perumusan tujuan dan indikator, penyiapan media, model, metode dan strategi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, sosiokultural siswa, sarana prasarana, hasil evaluasi atau hasil capaian pembelajaran. Nah, di sini saya berikan contoh, diantaranya adalah mengenai data observasinya, diantaranya satu tentang tingkat keaktifan siswa. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, identifikasinya pada masa pembelajaran jarak jauh masih banyak siswa yang tingkat keaktifannya rendah. Berdasarkan hasil identifikasi, diantaranya adalah faktor lingkungan, kuota internet, kemudian tingkat kejenuhan anak. Nah, rumusan masalahnya ini dalam bentuk pertanyaan. Bagaimanakah mengatasi permasalahan tingkat keaktifan yang masih rendah? Nah, di sini rencana aksi dan solusi diantaranya untuk mengatasi masalah keaktifan diantaranya yaitu ini mengkomunikasikan dengan lingkungan keluarga agar ada sebuah perhatian serius terhadap kegiatan pembelajaran peserta didik saat PJJ. Kemudian faktor daya dukung orang tua ini sangat penting karena proses pengawasan belajar tidak akan berjalan dengan baik ataupun optimal apabila orang tua atau keluarga ini berpangku tangan atau bebas mau belajar atau tidak, terserah anak. Ini sangat mempengaruhi ya terhadap motivasi anak. Kedua, faktor internet. Setelah kami amati ada beberapa siswa yang mengeluhkan penggunaan paket internet. Nah, untuk siswa yang tidak, ini solusi konkretnya adalah untuk siswa yang tidak memiliki kartu KIP, kami melakukan pengajuan lewat akun Dapodik siswa untuk diajukan beasiswa PIP, sehingga orang tua akan sangat terbantu dengan adanya bantuan beasiswa tersebut. Selain itu, adanya bantuan paket internet dari Kemdikbud juga ini sangat membantu bagi siswa yang tidak mampu membeli kuota internet. Yang ketiga, terkait tingkat kejenuhan anak. Ini dalam belajar, langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan variasi model pembelajaran agar anak tidak monoton dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk keterangannya, data ini diambil saat identifikasi masalah, diambil dari observasi belajar selama pandemi. Kemudian ini hampir sama dengan yang tadi mengenai materi pelajaran, alokasi waktu. Kemudian pada saat pembelajaran online siswa kurang konsentrasi. Nah, ini tadi sudah disinggung. Pada kegiatan PJJ siswa berasumsi kegiatan pembelajaran di rumah sama dengan libur sekolah, sehingga fokus belajar sering terganggu dengan aktivitas-aktivitas lainnya di rumah, baik kegiatan dengan orang tua maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimanakah agar konsentrasi belajar anak di rumah dapat maksimal? Nah, agar konsentrasi kegiatan pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik,
Ini solusinya nih. Solusinya pertama, mengkomunikasikan dengan orang tua tentang situasi kegiatan pembelajaran anak secara online, sehingga orang tua harus memahami jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keluarga, ini dapat dikomunikasikan dengan anak agar tidak mengganggu aktivitas belajar anak di rumah. Kemudian orang tua dapat mengkondisikan anak belajar dengan baik, penempatan tempat belajar anak juga dengan memberikan pengertian kepada penghuni rumah agar tidak berisik atau membuat gaduh saat anak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini sangat penting sekali karena perlu adanya komunikasi. Nah, ini juga data diambil saat identifikasi masalah, diambil dari observasi belajar selama pandemi. Kemudian kurangnya media pembelajaran handphone, Android pada siswa saat pembelajaran jarak jauh. Pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, masih banyak siswa yang belum memiliki perangkat HP untuk kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana mengatasi masalah terkait adanya beberapa siswa yang tidak memiliki perangkat pembelajaran? Nah, untuk mengatasi masalah terkait beberapa siswa yang tidak memiliki perangkat, solusi yang dilakukan ada dua. Pertama, kami melakukan identifikasi atau mendata siswa yang memiliki HP secara pribadi, kedua orang tuanya yang memiliki HP dan atau saudaranya. Tetapi jika solusi tersebut tidak bisa, maka siswa tersebut akan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, tentunya ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian informasi ini diambil dari data kesiswaan, yaitu identifikasi dan pengelompokan siswa yang memiliki perangkat HP dan yang tidak memiliki HP. Kemudian di sini evaluasi berbasis ICT dan transparansi hasil nilai siswa. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan proses akhir dari kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat melihat hasil yang dicapai oleh siswa. Namun terkadang siswa kurang mendapatkan akses nilai sehingga ini menunjukkan kurang objektifnya penilaian terhadap peserta didik. Dan ini dibutuhkan transparansi nilai peserta didik guna menunjukkan teladan bagi siswa akan pentingnya keterbukaan akses nilai. Nah, bagaimanakah cara mengatasi untuk proses evaluasi berbasis ICT untuk proses transparansi nilai? Di sini di sekolah kami sejak dari 2019 proses evaluasi anak sudah tidak berbasis kertas, tetapi menggunakan aplikasi CBT berbasis Android. Nah, tujuan utamanya adalah sekolah berusaha mengurangi penggunaan berbasis kertas sebagai upaya melestarikan hutan Indonesia. Kemudian hasil nilai real time, artinya peserta didik dan guru dapat mengetahui nilai pada saat itu juga dan lengkap dengan analisis penilaian. Nah, kemudian data diambil saat identifikasi masalah diambil dari observasi belajar selama pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. Jadi sebetulnya gambaran dari LK 2.1 ini adalah gambaran permasalahan di sekolah masing-masing. Artinya kita harus bisa melakukan observasi permasalahan yang ada. Kita identifikasi masalah-masalah yang ada secara spesifik, kemudian membuat rumusan dan rencana ataupun aksi nyata ya dan solusi. Di sini kita jelaskan rencana juga solusinya, sehingga apa yang menjadi permasalahan ini bisa terjawab di rencana aksi atau solusi. Itu saja penyampaiannya untuk LK 2.1. Kemudian untuk LK 2.2 ini mengenai refleksi mahasiswa atau jurnal ya. Jadi ini kembali lagi kepada kegiatan ibu bapak pada saat mengikuti kegiatan. Dicatat setiap apa yang disampaikan, hal-hal penting yang disampaikan oleh dosen maupun guru pamong kita tuangkan dalam aktivitas kegiatan, karena ini kaitannya dengan refleksi ya. Bisa dikatakan sebagai bahan untuk mengulang apa yang disampaikan oleh dosen dan guru pamong ataupun proses diskusi dengan teman. Di sini mulai dari pengalaman yang diperoleh saat mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian apa yang menjadi pembelajaran
terbaik dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan seterusnya di sini ya. Jadi ini intinya adalah kegiatan jurnal, bisa dikatakan jurnal harian juga bisa dijadikan refleksi mahasiswa, sehingga mahasiswa memahami apa yang disampaikan oleh dosen ataupun guru pamong. Itu saja penyampaiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.